Saya Yasir Neneama. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya. Situasi di sekitar Makobrimob di Jalan Keramat Kuitang Senen, Jakarta Pusat hari Minggu pagi ini sudah tampak sepi dari masa pendemo. Tidak ada aktivitas apapun. Situasi di depan Polda Metro Jaya Jakarta hari Minggu pagi ini juga sudah kondusif pasca demo yang terjadi. Meski masih lengang, sudah ada warga yang berolahraga pada Minggu pagi seperti biasa. Ketua Umum Ormas Islam bertemu Presiden Prabowo di Hambalang, Bogor membahas soal situasi demo yang terjadi dan mengimbau agar penyampaian aspirasi yang terjadi tidak menimbulkan kekerasan dan anarkistis. Pemprov DKI Jakarta menggratiskan tarif layanan Transjakarta dan MRT selama 1 pekan ke depan seiring langkah Pemprov DKI memperbaiki fasilitas Transjakarta dan MRT yang rusak akibat demonstrasi di Jakarta. Selamat pagi saudara, sudah hari Minggu, artinya Sapa Indonesia Akhir Pekan juga kembali hadir hari ini tanggal 31 Agustus 2025 bersama saya Putri Oktaviani. Dan saya Edwin Chan. Nah Okta, pada pagi hari ini, di akhir bulan ini, tentunya kita pasti ingin melihat seminggu terakhir memang terjadi rentetan unjuk rasa. Mulai dari Senin tanggal 25, 28, dari 29 bahkan hingga kemarin. Kita laporkan di Kompas TV juga memang situasinya beragam ya, dinamis sekali seperti itu. Dan memang tak luput dari yang memang disampaikan oleh Gubernur Jakarta Pramono Anung, terdapat beberapa fasilitas yang memang rusak. Dan akhirnya imbasnya, solusinya dari pemerintah adalah akhirnya menggratiskan tarif Transjakarta dan juga MRT selama sepekan ke depan atau 8 hari kalau dimulai dari kemarin. Oh iya betul, nah ini tentunya di akhir bulan, artinya kita juga berharap bahwa situasi seperti ini juga berakhir ya itu, karena ini juga yang dikhawatirkan ini akan bisa merembet juga gitu. Makanya kita berharap bahwa situasinya bisa semakin kondusif. Semoga Anda pun saudara juga yang akan beraktivitas nih harus bisa jaga-jaga diri juga gitu kan, jangan tersulut ada provokasi dan lain sebagainya. Semoga kita harapkan segera berakhirlah situasi seperti ini ya, jadi kita bisa beraktivitas normal kembali. Betul. Nah tentunya pasti yang tidak boleh luput dari fokus adalah bagaimana unjuk rasa ini ditujukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Memang masyarakat masih menunggu respons resmi dan juga pastinya tindakan aksi nyata implementasi dari unjuk rasa yang mungkin nantinya dialog. Sebagaimana kemarin juga sempat berbincang dengan beberapa tokoh, kalau mereka menyatakan itu bukan hanya dialog tapi juga harus ada aksi dari dialog tersebut. Dan pastinya tentu di Kompas TV saudara juga akan terus mengabarkan seperti apa situasinya ya. Jadi jangan tentunya kita akan memberikan informasi yang sudah kredibel lah ya gitu, dan juga sudah terkonfirmasi gitu, sehingga informasinya juga lebih benar dibandingkan dengan kita cari-cari yang nggak jelas, live nggak jelas gitu ya. Nah, saudara, kita ke informasi pertama di Sapa Indonesia Akhir Pekan. Ada informasi soal situasi di depan Polda Metro Jaya Jakarta pagi hari ini sudah kondusif pasca demo yang terjadi. Suasana di depan Polda Metro Jaya di Jalan Sudirman nampak lengang saudara. Tidak banyak kendaraan yang melintas. Ada pula warga yang nampak berolahraga pagi di sekitar Polda Metro Jaya.
Demo massa sempat terjadi di sekitar Polda Metro Jaya dan menimbulkan kerusakan fasilitas umum. Pejabat negara hingga tokoh masyarakat terus mengimbau agar tidak ada kekerasan dan anarkisme dalam berunjuk rasa. Sementara di sekitar Makobrimob di Jalan Keramat Kuitang, Senen, Jakarta Pusat sudah tampak sepi dari masa pendemo. Minggu menjelang pagi hari tampak tidak ada aktivitas apapun. Jalan-jalan di sekitar Makobrimob Kuitang nampak gelap gulita. Meski sudah tidak ada aksi demo, akses jalan di area Makobrimob Kuitang belum dilalui kendaraan. Saudara, sejumlah massa mendatangi rumah Menteri Keuangan Sri Mulyani di Tangerang Selatan, Banten. Massa mendatangi rumah Sri Mulyani pada Minggu dini hari. Massa sempat bersitegang dengan sejumlah anggota TNI yang berjaga lantaran memaksa masuk. Namun, akhirnya anggota TNI yang berjaga berhasil menghalau massa. Sementara itu, rumah anggota DPR RI dari fraksi PAN, Eko Hendro Purnomo atau Eko Patrio, juga didatangi oleh massa, saudara. Massa mendatangi rumah Eko Patrio di Kuningan, Jakarta pada Sabtu malam. Massa memaksa masuk ke rumah politisi Partai Amanat Nasional tersebut. Anggota TNI dan petugas keamanan kompleks mencoba mengamankan situasi. Anggota DPR RI Eko Hendro Purnomo atau Eko Patrio menyampaikan permohonan maaf sikapnya yang berujung kemarahan masyarakat. Eko berjanji akan berhati-hati dalam bersikap dan menjalankan amanah sebagai wakil rakyat. Dengan penuh kerendahan hati, saya Eko Patrio menyampaikan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya kepada masyarakat atas keresahan yang timbul. Tidak sedikit pun terbesit niat dari saya untuk memperkeruh keadaan. Tentunya ke depan saya akan lebih berhati-hati dalam bersikap dan juga menyampaikan pendapat. Saya berkomitmen untuk sungguh-sungguh menjalankan peran saya sebagai wakil rakyat. Saudara, massa mendatangi rumah anggota DPR RI fraksi PAN, Uya Kuya pada Sabtu malam. Massa mendatangi kediaman Uya Kuya di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur. Massa memaksa masuk walaupun sang pemilik rumah tak ada di tempat. Tak lama setelah massa datang, polisi datang mengamankan lokasi. Anggota DPR RI dari Partai Nasdem, Nafa Urbah, menyampaikan permohonan maaf atas perkataan dan sikapnya yang berujung kemarahan masyarakat. Nafa berjanji akan berhati-hati dalam bersikap dan menjalankan amanah sebagai wakil rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat malam. Dengan segala kerendahan hati dan hormat yang begitu besar untuk masyarakat Indonesia, saya Nafa Indria Urbah meminta maaf yang sebesar-besarnya atas setiap perkataan yang keluar dari mulut saya yang menyakiti hati masyarakat Indonesia. Kiranya ada pintu maaf yang besar untuk saya dimaafkan. Sekali lagi, saya mohon maaf sebesar-besarnya kepada masyarakat Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasca aksi massa yang mendatangi rumah Ahmad Saroni, Wali Kota Jakarta Utara meminta masyarakat untuk tetap menjaga kondisi supaya kondusif. Sementara itu, Pemprov Jakarta mengimbau warga untuk saling jaga wilayahnya.
Anggota DPR RI Ahmad Sahroni di Tanjung Priok, Jakarta Utara didatangi massa. Massa awalnya berkumpul di depan rumah Sahroni, kemudian memaksa masuk. Saat insiden terjadi, Ahmad Sahroni dan keluarga tidak berada di dalam rumah. Staf khusus Gubernur Jakarta, Ciko Hakim, mengimbau warga Jakarta untuk tidak berlaku anarkistis dalam menyampaikan aspirasinya. Ciko juga meminta warga Jakarta saling menjaga wilayahnya dari tindakan anarkistis. Namun harapannya tentu masyarakat Jakarta dan juga warga yang berada di Jakarta kita saling menjaga. Karena kota ini adalah kota milik bersama, aset-aset yang kami sebutkan tadi adalah milik bersama. Bukan milik Pemprov DKI Jakarta, tapi juga milik rakyat dan semua. Dan termasuk juga rumah-rumah, kediaman-kediaman pribadi dari saudara-saudara kita adalah saudara-saudara kita yang tentunya harus kita jaga bersama. Harapan kami ke depan seluruh masyarakat mau saling menjaga untuk kemudian bila memang ada rasanya aspirasi yang harus disampaikan di jalan, silakan. Namun harapan kita untuk tidak melakukan pengurusan-pengurusan. Pasca kejadian, Wali Kota Jakarta Utara Hendra Hidayat mendatangi rumah Ahmad Sahroni. Wali Kota Jakarta Utara berharap masyarakat tetap tenang dan menjaga kondusivitas. Hendra juga meminta agar peristiwa serupa tak terjadi. Kita tidak mengharapkan ini terjadi. Kalaupun kemudian sekarang terjadi, mudah-mudahan warga kita yang lain itu tetap aman, kondusif, lingkungan kita secara keseluruhan Jakarta Utara ini tetap terjaga aman dan kondusif. Rumah anggota DPR RI fraksi Nasdem, Ahmad Sahroni, di kawasan Tanjung Priok, Jakarta Utara, didatangi massa pada Sabtu sore. Massa menyuarakan kekesalan mereka atas ucapan Sahroni yang kontroversial. Massa kemudian memaksa masuk ke dalam rumah. Tim Liputan, Kompas TV. Berikutnya saudara, 16 Ketua Umum Ormas Islam bertemu Presiden Prabowo di Hambalang, Bogor, membahas soal situasi demo yang terjadi. Dalam pertemuan yang berlangsung selama 3 jam tersebut, Ketua Umum Ormas Islam memberi sejumlah masukan pada pemerintahan Presiden Prabowo. Ketua Umum Ormas Islam juga mengimbau agar demonstrasi tidak terkontaminasi dengan hal yang dapat merusak persatuan. Kami memahami demokrasi dan aspirasi, tetapi hendaknya dan kami yakin seluruh rakyat Indonesia dapat memanfaatkan demokrasi itu dengan penuh pertanggungjawaban, keadaban, dan mewaspadai tidak terkontaminasi oleh hal-hal yang membawa pada kekerasan dan perbuatan-perbuatan yang meruntuhkan keutuhan dan kesatuan bangsa. Kami berdialog dari hati ke hati, memahami secara umum tapi lengkap permasalahan bangsa yang dihadapi khususnya hari-hari ini, dan kami bersepakat untuk bersama-sama bahu-membahu berupaya untuk mengatasi keadaan, untuk mengajak kepada masyarakat supaya lebih tenang, dan insya Allah bersama-sama Presiden Prabowo Subianto di bawah pemerintahan beliau dan juga dengan dukungan dari para pemimpin umat, insya Allah bersama-sama kita bisa mengatasi apapun tantangan yang kita hadapi. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo membuka peluang anggota Brimob penabrak Afan Kurniawan diproses pidana. Kapolri telah memerintahkan Kadif Propam untuk proses penanganan perkara 7 Brimob dikebut secara maraton agar hasil dari penanganan tersebut segera disampaikan ke masyarakat. Selain sanksi kode etik, Kapolri juga membuka peluang jika 7 Brimob tersebut disanksi secara pidana. Sebelumnya, 7 Brimob dipatsuskan usai rantis yang dikendarainya menabrak pengemudi ojol hingga tewas. Propam sudah menyampaikan bahwa dalam waktu 1 minggu harus siap untuk melaksanakan sidang etik dan tidak menutup kemungkinan bahwa juga ada
ruang apabila memang ada kesalahan yang harus kita proses secara pidana. Dan kita sudah membuka ruang untuk Kompolnas, untuk Komnas HAM, untuk bisa mengakses dan mengikuti proses yang sedang kita tangani. Usai jeda, saudara, Sapa Indonesia Pekan akan kembali dengan sejumlah informasi, diantaranya situasi di sekitar Makobrimob di Jalan Keramat Kuitang, Senen, Jakarta Pusat. Hari Minggu pagi ini sudah tampak sepi dan